bertemu kembali dengan saya Kak Grace dan saya Kak Sena dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, adik-adik semua bagaimana kabarnya? Harus sehat ya. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan ya. Sebelum memulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Jika sebentar kami akan memulai sekolah minggu, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir sekolah minggu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, biar lebih semangat, mari kita bangkit berdiri. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Kudaki-daki. Semuanya pakai gerakan ya. Oke. Daki, daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku. Sekali lagi, yang lebih semangat ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Semuanya senyum. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Mana giginya? Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku. Yeay, mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yeay. Jangan duduk dulu. Selanjutnya kita akan menaikkan pujian. Apa Kak Grace? Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kok kurang semangat ya? Sekali lagi ya, yang lebih semangat lagi, oke? Dengar Dia panggil nama saya.
panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yeay. Silakan duduk adik-adik. Yeay, silakan duduk. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyanyikan satu lagu. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Yuk, sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Clara hari ini. Nah, tadi kalian sudah memuji Tuhan bersama Kak Grace dan Kak Sena, ya kan? Untuk hari ini kita punya tema untuk firman, yaitu kemerdekaan. Nah, kemerdekaan itu bisa diartikan dengan kebebasan, keselamatan. Apalagi ya? Ayo adik-adik ada yang tahu nggak? Kira-kira apalagi arti dari kemerdekaan selain keselamatan dan pembebasan? Ayo apa? Masih banyak arti lagi dari kemerdekaan adik-adik. Jadi adik-adik bisa tanya ke papa, mama, mami, papi, ayah, bunda yang ada di rumah, yang mendampingi adik-adik. Adik-adik, hari ini Kak Clara akan bercerita tentang bagaimana Allah menyelamatkan seorang kepala penjara melalui Paulus dan Silas. Begini ceritanya adik-adik. Dulu ada seorang yang bernama Saulus kan. Ayo pasti masih ingat ceritanya. Dan kemudian dipanggil dengan nama Paulus. Nah Paulus ini yang tadinya dari banyak mengejar banyak sekali orang yang percaya kepada Kristus untuk dibunuh. Tetapi sekarang dia banyak memberitakan tentang cintanya Tuhan, tentang mukjizat-mukjizatnya Tuhan, tentang apa lagi dong?
karya keselamatan dan mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Tuhan, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat itu Paulus dan Silas sedang dalam perjalanan memberitakan Injil. Mereka bertemu dengan seorang wanita, adik-adik. Wanita ini adalah ahli tenung, ahli sihir, adik-adik. Jadi kalau di zaman dahulu tenung itu berkaitan dengan sihir, terus berkaitan tentang membaca pikiran, mengartikan mimpi, seperti itu. Nah, padahal seorang wanita ini menjadi ahli tenung karena di dalam tubuhnya ada roh jahat. Ih, siapa yang adik-adik mau? Ayo, ada yang mau kalau di dalam tubuhnya ada roh jahatnya, ada iblisnya, pasti nggak mau kan? Nah, wanita ini terus saja mengikuti Silas dan Paulus kemanapun mereka pergi, sambil berteriak-teriak. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 17b. Wanita itu terus berteriak-teriak dan mengatakan kata-kata yang sama. Duh, teman-teman, gimana sih rasanya kalau kita dengerin orang teriak-teriak? Pasti berisik banget ya kan, dan gak enak. Begitu juga dengan Paulus yang merasa terganggu ketika perempuan itu berteriak-teriak. Kemudian apa yang dilakukan Paulus kepada perempuan itu? Dia memegang perempuan itu dan berkata, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Nah, tidak lama kemudian roh jahat yang ada di dalam tubuh wanita itu keluar, adik-adik. Bagaimana Paulus bisa melakukan itu? Hayo, gimana caranya? Karena Paulus kuat? Atau karena Paulus bisa? Atau karena Paulus pintar? Tentu saja bukan ketiga-tiganya, adik-adik. Paulus bisa melakukan itu karena Paulus memiliki kuasa dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti juga adik-adik pun bisa memiliki kuasa yang sama seperti itu. Dengan cara bagaimana? Kita percaya kepada Tuhan Yesus tentunya. Nah, setelah itu, karena perempuan itu sudah tidak bisa melakukan tenung lagi, maka majikan perempuan ini sangat marah. Kenapa majikan perempuan ini sangat marah? Karena dia tidak lagi bisa menghasilkan uang untuk para tuannya. Lalu para tuannya ini melakukan siasat yang jahat, adik-adik. Nah, majikan-majikan ini melaporkan Paulus dan Silas kepada para tentara. Paulus dan Silas dituduh melakukan atau mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, adik-adik. Lalu Paulus dan Silas diseret ke dalam penjara, mereka dicambuk, tangannya ditali, kakinya dipasung. Ada nggak yang mau kayak gitu? Tangannya ditali, terus kakinya dipasung dan nggak bisa kemana-mana? Ayo, pasti nggak mau kan? Tapi ini yang terjadi dengan Paulus dan Silas. Setelah dicambuk, mereka merasa kesakitan, mereka tangannya ditali, kakinya dipasung. Tetapi adik-adik, terjadi hal yang luar biasa loh. Karena Paulus dan Silas memiliki kekuatan yang besar dari Tuhan. Paulus dan Silas memiliki keberanian dari Tuhan Yesus Kristus. Maka Paulus dan Silas sama sekali tidak mengeluh, adik-adik. Tetapi Paulus dan Silas justru memuji Tuhan dengan keras, memuji Tuhan dengan sukacita. Dan seisi penjara bisa mendengarkan suara Paulus dan Silas. Ya kan? Hayo, siapa yang sekolah minggu kalau nyanyi pelan? Yang nyanyinya ogah-ogahan, yang nyanyi gak ada suaranya, hayo. Masa kalah sama Paulus dan Silas yang ada di penjara, yang kakinya dipasung, yang tangannya ditali, terus habis itu dicambuk lagi, kan sakit ya kan? Tapi mereka masih bisa memuji Tuhan dengan sukacita. Mereka masih bisa memuji Tuhan dengan suara yang keras sampai seisi penjara mendengarkan suaranya mereka. Nah, apa yang terjadi setelahnya, adik-adik?
hal yang luar biasa terjadi. Tembok penjara bergetar dan terjadi gempa bumi. Semua pintu ruangan penjara terbuka. Dan apa yang dilakukan? Nah, mereka justru nggak lari keluar adik-adik. Tetapi mereka tetap ada di dalam meskipun pintu penjara terbuka, ikatan mereka terlepas, pasung mereka itu terlepas, tapi mereka tetap ada di dalam penjara. Kenapa? Ayo, padahal kan kesempatan ya kan Paulus dan Silas itu bisa keluar dari penjara, tetapi justru Paulus dan Silas tetap ada di dalam penjara. Nah, keesokan harinya Paulus dan Silas melihat kepala penjara mengambil pedangnya dan mau melakukan bunuh diri karena takut dihukum, tidak bisa menjaga tahanan yang ada di dalam penjara. Stop, jangan celakai dirimu. Kami bebas, kami tidak dipasung lagi, tapi kami tidak melarikan diri. Kami masih di dalam sini. Lanjut Paulus. Lalu kepala penjara dengan gemetar berkata, lalu apa yang bisa saya perbuat agar saya selamat? Paulus berkata, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus agar kamu selamat dan bebas. Nah, di sini kepala penjara adik-adik mengalami kemerdekaan. Mengalami kemerdekaan dari apa? Rasa takut, dari dosa. Nah, setelah itu kepala penjara membawa mereka, Paulus dan Silas, ke rumah. Nah, tadi nih adik-adik, kenapa ya Paulus dan Silas tidak lari dari penjara? Padahal mereka punya kesempatan loh buat lari dari penjara. Kenapa? Ayo. Nah, kenapa Paulus dan Silas tidak mau lari dari penjara? Karena dia tahu bahwa Tuhan punya rencana besar ketika mereka ada di dalam penjara. Nah, setelah mereka sampai di rumah kepala penjara ini, Paulus dan Silas memberitakan kebenaran Injil. Keluarga dari kepala penjara ini percaya dan mereka dibaptis. Dan Paulus dan Silas diizinkan untuk tinggal sementara di rumah kepala penjara ini. Mereka mengobati luka Paulus dan Silas, ya kan karena tadi dicambuk berkali-kali sampai berdarah. Diobatin lukanya, terus diberi makan biar sehat lagi. Nah, jadi adik-adik dari peristiwa Paulus dan Silas ini, meskipun mereka ada di dalam penjara, mereka tetap berani memegang teguh kebenaran. Ya kan mereka nggak lari. Mereka tetap berani memberitakan Injil kepada semua orang. Dari peristiwa ini, tidak hanya kepala penjara saja yang selamat, tetapi seisi rumah kepala penjara dan keluarganya diselamatkan dan dibebaskan dari dosa. Mereka merdeka dari dosa. Nah, buat adik-adik di rumah ini memiliki tugas yang sama loh seperti Paulus dan Silas, di mana adik-adik harus menjadi saksi. Loh kan Kak, sekarang di rumah aja, nggak bisa ketemu siapa-siapa, gimana jadi saksinya? Bisa, ketika kalian mengerjakan tugas dengan baik, ketika kalian mendapat nilai yang baik, kan teman-teman kalian juga tahu kalau misalnya kalian mendapat nilai yang baik, itu juga menjadi kesaksian bagi teman-teman kalian. Ih, ini loh anaknya Tuhan Yesus, nilainya bagus-bagus. Ini loh anaknya Tuhan Yesus, kalau dibilangin orang tua, dibilangin mama papa selalu nurut, dibilangin mami papi selalu nurut, dibilangin ayah dan bunda selalu nurut, ya kan? Dan gak pernah bolong ngerjain tugas. Itu salah satu cara kita untuk menjadi saksi, menjadi berani seperti Paulus dan Silas, membawa kemerdekaan bagi orang lain. Loh, membawa kemerdekaan sih Kak Clara? Iya, kemerdekaan di mana mereka bisa mengenal Kristus dan diselamatkan dari dosa. Sekian firman dari Kak Clara ya adik-adik. Kak Clara akan kasih ayat mas buat kalian. Yesaya 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Nah, tugas adik-adik di rumah, tulis
ayatnya beserta isi ayatnya, lalu dihias yang bagus ya, difoto, terus tugas itu dikirim ke Tante Ambar. Besok tugas adik-adik itu akan ditayangin ketika sekolah minggu berikutnya. Oke adik-adik, firmannya sudah selesai. Kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar dari Paulus dan Silas untuk menjadi berani, untuk selalu sukacita. Dan kami berani memberitakan Engkau, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memanggil kami untuk menjadi anak-Mu, untuk menjadi saksi-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan, jagai kesehatan kami dimanapun kami berada. Ini doa kami, hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekian dulu sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nothing's gonna stop us.